Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful anbiya wal mursalin. Wa ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudaraku yang ada di penjuru bumi pertiwi Indonesia ini, yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semuanya taufiknya, rahmatnya, dan juga hidayahnya, dan memberikan kepada kita keteguhan-keteguhan di dalam kita beriman dan di dalam kita berislam, dan juga di dalam kita harus bersabar menghadapi apa yang menjadi kehendaknya berupa takdir-takdirnya. Kesempatan kali ini kami berada di desa atau kelurahan Doyo Baru di Kecamatan Wainu di Kabupaten Sentani, Jayapura, Papua, di kepulauan yang paling timur di negeri kita di Indonesia ini. Sebagaimana saudara itu melihat kondisi yang ada di sekitar sini dan berita yang sudah ada, yang kita sama-sama dengar, yang kita sama-sama membaca, bagaimana terjadinya musibah yang tentunya tidak ada yang mengharapkan, berupa banjir bandang dan juga tanah longsor, yang kiranya belum semua berita tentang masalah banjir bandang dan tanah longsor ini sampai kepada kita secara rinci. Dan hari ini tadi, yaitu hari Rabu, kami tiba di tempat ini tadi pagi sekitaran jam 7 pagi, dan kami telah menyaksikan bagaimana kenyataan yang ada. Sungguh berita yang kita saksikan dan yang kita baca tidak sebagaimana yang kita sangka, bahwa kurang cukup mewakili dari fenomena yang ada. Apabila disebutkan banjir bandang memang besar, memang benar, yaitu ada banjir bandang. Disebutkan ada tanah longsor, memang benar ada tanah longsor. Akan tetapi bagaimana kenyataan banjir bandangnya dan bagaimana kenyataan tanah longsornya, itu yang barangkali kita ingin sampaikan pada kesempatan kita di kali hari ini. Yang pertama, tentang masalah banjir bandang yang ternyata Masya Allah, Allah menjadikan sumber air yang melimpah, ibaratnya bah yang tidak bisa lagi terbendung, bukan dari sungai yang berasal dari sumber-sumber, tetapi adalah Allah jadikan air hujan yang sangat deras di atas bukit, yaitu di atas gunung yang disebut dengan Gunung Ciplok, yang ternyata dengan hujan yang sangat deras yang Allah Azza wa Jalla takdirkan, yang Allah perintahkan untuk turun, Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai sebab diturunkannya air yang sangat melimpah, yang sangat banyak, yang tidak sekedar air, akan tetapi juga menjadikan sekian kubik tanah longsor dan sekian kubik pula, yaitu material yang turun, baik dari bebatuan, pasir, dan yang sangat mengerikan lagi adalah berkubik-kubik kayu-kayu yang besar bersamaan dengan itu pula ikut turun dan masuk ke kota Sentani ini. Oleh karenanya, betapa besar dan betapa banyak terjadi telah kerusakan-kerusakan akibat banjir bandang ini, dan juga betapa banyak kerusakan-kerusakan akibat longsoran tanah yang membawa material berupa pasir, bebatuan yang sampai ke jalan-jalan, kayu-kayu yang sangat besar, bahkan kayu yang sifatnya sangat berat, yang bisa jadi tidak sekedar berkuintal tetapi berton-ton kayu tersebut, itu pun juga ikut arus, ikut turun dan terbawa oleh arus. Kayu-kayu besi yang sudah kita ketahui bersama bagaimana kerasnya kayu besi, bagaimana juga beratnya kayu besi, terbawa arus, dan tidak yaitu jarak yang dekat tetapi sampai juga di daerah yang sangat jauh, sampai di kota-kota, sampai yaitu di jalan-jalan dan yang semisalnya. Demikian juga seperti yang
Anda semuanya saksikan, kami sekarang ini berada di sungai. Dan wallahi ini bukan sungai sesungguhnya. Yang kami pijak di sini bukan sungai. Yang kami pijak ini adalah dataran, aslinya adalah dataran. Bahkan di depan kami ini adalah tanggul sungai. Yang di tanggul tersebut tidak sekedar yaitu tanah, tapi juga ada yang berbeton dan diberi besi, berbatu dan semisalnya. Tetapi kita saksikan tidak ada tersisa di sini. Bahkan asalnya sungai yang kurang lebih hanya 2,5 meter sampai 3 meter, sekarang menjadi puluhan meter. Sekarang menjadi puluhan meter. Dan disaksikan bersama bagaimana kerusakan yang ada. Bagaimana kerusakan yang ada dan kejadian yang ada. Bahwa hanya dengan waktu 2 hari terjadinya banjir bandang, menjadikan sungai yang hanya 3 meter menjadi puluhan meter. Menjadi puluhan meter. Dengan kedalaman yang sudah cukup dalam, antara yaitu 4 atau 3,5 meter. Ini menunjukkan betapa banjir bandang yang menimpa hari ini atau hari kemarin yang puncaknya ada pada tanggal 17, 18 dan 19 yang lalu. Itu benar-benar banjir bandang yang tidak pernah disangka sebelumnya. Dan menurut cerita orang-orang lama yang ada di kota Sentani, orang-orang tua yang di kota Sentani, belum pernah terjadi banjir yang seperti ini. Belum pernah terjadi musibah yang seperti ini. Dan ini baru kali yang pertama. Dan ini baru kali yang pertama di tahun yang seperti ini, di masa-masa yang seperti ini, di zaman-zaman yang seperti ini. Dan di antara hal yang hendaknya menjadi pelajaran kita semuanya, bahwa daerah yang ternyata dari awalnya adalah daerah yang aman, daerah yang tidak pernah disangka akan terjadi musibah, apalagi banjir seperti ini. Karena kalaupun ada sungai, maka tidak sebesar apa yang dibayangkan air bahnya yang turun. Kalaulah ada sumber mata air, demikian juga. Tidak yaitu sebesar apa yang disangka oleh banyak manusia. Tetapi Allah Maha Kuasa. Allah SWT Maha Kuasa. Dan kita ingat bahwa tentang masalah musibah, Dia SWT telah mengingatkan kita semuanya. Ma'asaba min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah, tidak ada bencana yang menimpa, apakah itu pada yaitu harta kalian, apakah pada kepemilikan kalian, apakah pada jiwa kalian, kecuali adalah bima kasabat aidikum. Itu semuanya adalah dari ulah tangan. Itulah dari akibat perbuatan kalian, yaitu kita semuanya yang berdosa, yang banyak berbuat dosa. Wa ya'fu an katsir, dan kiranya Allah SWT memaafkan kebanyakan dari dosa kita. Coba dibayangkan seandainya Allah tidak memaafkan dosa-dosa, akan lebih besar hak yang hendaknya ditimpakan kepada kita yang suka berbuat dosa ini. Sekiranya Allah tidak memaafkan kebanyakan dosa, sekiranya kita tidak bisa membayangkan lagi sebesar apa musibah yang Allah timpakan hanya untuk Allah mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang beriman. Ini mengingatkan kita, mengingatkan saudara kita kaum muslimin, mengingatkan pribadi-pribadi kita semuanya, bahwa sesungguhnya sekecil apapun perbuatan dosa, apalagi yang besarnya, dosa-dosa yang besar dan yang semisalnya, adalah benar-benar menjadi petaka. Tidak sekedar petaka bagi orang yang melakukan, tidak sekedar petaka bagi agama, tetapi juga petaka dan kerusakan bagi dunia. Rusak materi, rusak pula alam, rusak pula yang Allah SWT ciptakan, dan Allah SWT berkehendak dengannya sebenarnya adalah mengingatkan orang-orang yang beriman. Pelajaran bagi kita orang-orang, yaitu yang mau mengambil pelajaran. Pelajaran bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya kita menyadari bahwa musibah-musibah sesungguhnya datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saudaraku yang ada di negeri kita, di bangsa kita Indonesia ini, apabila ini terjadi di daerah yang notabene adalah daerah yang aman, yang jauh dari prasangka dan jauh dari perkiraan akan terjadi banjir, ternyata mungkin terjadi, maka Allah mengingatkan kita, afa amina makrullah, apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah? Ternyata dimanapun kita tidak akan aman dari makarnya Allah. Dimanapun kita tidak akan merasa aman dari makarnya Allah. Kalaulah seseorang merasa tidak akan bencana gempa, tidak akan ada bencana banjir, mungkin karena letaknya adalah strategis, tetapi Allah Zat yang Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa mendatangkan musibah yang tidak pernah disangka oleh makhluknya. Dia Maha Kuasa mendatangkan musibah yang tidak pernah disangka oleh manusia. Dari cara, dari jalan, dan juga dari bentuk-bentuk musibah yang Dia Azza wa Jalla kehendaki. Dan Dia adalah
Zat yang maha melakukan apa yang dia kehendaki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui laporan sedikit yang kami sampaikan dan juga mengingatkan pribadi-pribadi kita yang juga bisa kita sampaikan, kami mengundang kepedulian saudara sekalian. Kami mengundang kepedulian saudara kami sekalian. Sesungguhnya mulai beberapa hari yang lalu sampai hari ini, setidaknya dibutuhkan 2.300 lebih porsi makanan untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sentani ini yang membutuhkan, yaitu sumbangan makanan. Karena kerusakan yang terjadi yang menimpa, juga menimpa rumah mereka, merusak yaitu rumah mereka, dan juga menjadikan kandasnya mata pencarian mereka, sehingga mereka benar-benar membutuhkan uluran tangan, membutuhkan yaitu kepedulian kita sebagai kaum muslimin dan kita sebagai bangsa Indonesia, yang hendaknya kita peduli dengan apa yang menimpa saudara kita yang ada di Sentani ini dan yang di sekitarnya. Oleh karenanya ada posko As-Sunnah yang dibuka di sini di Desa Doyo Baru, dan kami tim reaksi cepat Pondok Pesantren Al-Furqon dan kami dari tim peduli kemanusiaan Indonesia mengingatkan agar kita juga ikut berperan di dalam membantu meringankan beban-beban saudara kita yang dari Sentani ini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amalan-amalan saudara-saudara yang telah memberikan kepeduliannya, menyisihkan sebagian hartanya untuk saudara kita yang ada di Sentani ini. Dan kami mengundang dan kami mengajak saudara-saudaraku sekalian agar juga turut serta untuk ikut membantu bagaimana memulihkan kondisi saudara kita yang terkena musibah di Sentani ini dan yang di sekitarnya. Demikian laporan singkat dari kami dari Desa Doyo Baru di Kabupaten Sentani ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.